Malam itu, hujan turun deras, suara gemuruhnya bersahut-sahutan dengan petir yang sesekali menyambar. Keluarga kecil itu baru saja selesai menata barang-barang di rumah kontrakan baru mereka. Rumah tua bergaya zaman Belanda. Catnya sudah mengelupas, tapi harganya murah, sehingga tanpa pikir panjang, langsung mereka sewa. Alhamdulillah, akhirnya punya tempat tinggal tetap juga, ucap Pak Arman sambil menepuk pundak istrinya, Mira. Iya, semoga betah di sini, balasnya singkat. Walau tatapannya beberapa kali melirik lorong panjang di lantai atas. Lorong itu berakhir pada sebuah pintu kayu coklat gelap. Berbeda dengan pintu kamar lain yang dicat putih, pintu itu terlihat tua, berdebu, dan terkunci rapat. Sejak awal masuk, anak bungsu mereka, Dita, selalu terpaku menatap pintu itu. Ayah, di dalam kamar itu ada yang manggil aku, ucapnya polos. Arman hanya tertawa kecil. Ah, itu kamar kosong, nak, jangan didengerin. Malam kedua, suara-suara aneh mulai terdengar. Mira terbangun karena ada bisikan lirih di dekat telinganya. Samar-samar terdengar suara perempuan. Tolong, bukakan. Mira terlonjak, menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara angin. Ia mencoba tidur lagi, tapi matanya tak bisa terpejam. Pagi harinya, Dita berlari-lari kecil sambil tersenyum. Ibu, tadi tante dari kamar itu ngajak aku main. Jangan ngomong sembarangan, Dita, tegur ibunya keras, membuat anak itu menunduk. Malam ketiga, Arman mendengar suara ketukan dari arah kamar kosong. Pelan, teratur, tok, tok. Siapa di dalam? Tanyanya. Mencoba tegas, tidak ada jawaban, hanya bisikan samar. Masuklah, lihat aku. Arman langsung mundur, keringat dingin bercucuran. Hari berikutnya, mereka memutuskan membuka pintu itu. Kunci tua berhasil dipaksa dengan obeng. Begitu pintu terbuka, bau apek menyengat menyelimuti udara. Ruangan itu gelap, lembab, dan penuh coretan di dinding. Aku tidak sendiri. Tolong aku keluar. Jangan tinggalkan aku di sini. Di tengah ruangan ada kursi kayu dengan tali kusut melingkar di sandarannya. Kursi itu tampak usang, tapi bekas ikatan di kayu masih jelas terlihat, seolah pernah ada seseorang yang diikat di sana. Dita tiba-tiba menunjuk kursi itu. Tante itu duduk di situ, Bu. Dia selalu bilang ingin bebas. Mira langsung menarik anaknya keluar. Arman menutup pintu lagi dengan wajah pucat pasi. Malam keempat menjadi malam terburuk. Suara bisikan kini terdengar dari seluruh penjuru rumah. Di dapur, di ruang tamu, bahkan di kamar tidur. Aku ada di sini. Jangan tutup pintuku. Aku ingin bersamamu. Lampu rumah berkelip-kelip, lalu padam bersamaan. Dalam kegelapan, mereka mendengar langkah kaki berjalan di lorong. Pelan, tapi mendekat. Pintu kamar mereka terbuka perlahan. Krik, dan di ambang pintu, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya pucat, dan di pergelangan tangannya masih melilit tali kusut yang sama seperti di kursi tadi. Suara bisikan itu kini jelas terdengar di telinga mereka, bukan lagi samar. Terima kasih sudah membukakan pintuku. Sekarang, kalian tidak akan pernah bisa menutupnya lagi. Esok paginya, tetangga sekitar mendapati rumah kontrakan itu kosong kembali. Pintunya terbuka lebar. Semua barang masih ada di dalam, tapi keluarga Arman Maira dan ditelenyap tanpa jejak. Rumah itu kembali sepi, hanya menyisakan satu kamar terkunci rapat dengan bisikan samar yang sesekali terdengar bagi siapa saja yang berani mendekat.